Halo guys, assalamualaikum. Selamat sore, balik lagi ke channel Alex Tukang Review bersama saya Alex. Sekarang kita lagi ada di Bogor, tepatnya di perumahan Mulia Land yang progres atau tahap kedua. Ini rumah yang kita akan review, rumah subsidinya. Kalau untuk rumah komersilnya ada di bagian sana, tapi sekarang kita review yang subsidinya dulu. Untuk ukuran tamannya sendiri, ini lebar dari sini ke sini 3 meter, sementara panjangnya dari sana ke dinding itu 3 meter juga. Sementara carportnya sendiri lebarnya 3 meter nih dari ujung sini ke sini, sementara panjangnya dari ujung sini ke sana 4 meter, karena dia lebih panjang sedikit ke belakang sana dibandingkan taman. Untuk ukuran rumah ini lebarnya 6 meter, panjang ke belakangnya itu 10 meter, jadi luas luas tanahnya 60, sementara luas bangunannya 30. Untuk cat atau fasad mukanya sendiri dari rumah ini warnanya ini coklat muda, ini coklat tua. Kusennya sendiri sudah aluminium, gentengnya ini genteng yang beton. Modelan atapnya ini pelana kuda. Nah, di atas ini kita bisa lihat ada jendela mati 3 buah, juga ada ventilasi udaranya nih. Di ruang tamunya ada 2 buah, ventilasi udara dari kamar utama ada 1. Oke, kita maju sedikit. Di sini ada keran ya, keran yang posisinya di carport, biasanya dipakai buat cuci motor, cuci mobil. Dan ini kayaknya nih nanti posisi septic tanknya, dan ini posisi pipa yang biasa digunakan untuk sedot WC. Jadi septic tanknya nggak di taman tapi di carport. Nah, kita bisa melihat pintunya ini bahannya cukup bagus ini. Gagang pintunya juga kokoh. Jendelanya, kusennya aluminium. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Untuk pintunya nih, pintunya kokoh, nggak seperti pintu-pintu di kebanyakan rumah subsidi yang nggak kokoh. Ini kokoh, termasuk kokoh. Warna coklat. Nah, masuk, kita langsung lihat ruang tamu. Ruang tamunya seperti ini. Ukurannya dari dinding sana ke sana perkiraan sekitar 3 meteran, dan lebarnya perkiraan sekitar 3 meteran juga sampai sini. Ini ada ventilasi udara menuju sisa tanah di belakang rumah ini. Ceiling rumahnya ini cukup tinggi. Ini bisa jadi 4 meteran ini ceilingnya, dan ini sangat bagus. Karena apa? Jadi rumah tuh terasa adem, nggak terasa panas karena tinggi dan menampung oksigen cukup banyak di atas, sehingga memberi pengalaman bagi si penghuni itu rasanya adem. Ditambah lagi ada ventilasi udara yang cukup besar 2 buah. Dan ini ada jendela mati yang tadi saya sampaikan di depan, ada 3 buah. Ini buat pencahayaan ke dalam ruangan tamu, sehingga bisa hemat listrik lah, lampu nggak harus selalu nyala. Ini kondisi ruang tamunya dengan jendela 1 ini di samping pintu yang bisa dibuka. Oke, kita bergerak. Nah, ini ke kamar mandi. Biasanya rumah subsidi itu kamar mandinya itu posisinya di belakang, atau enggak di depan tapi di sudut sini biasanya. Ini unik sendiri nih, rumah subsidi tapi kamar mandinya di tengah, di antara kamar utama dan kamar kedua. Jarang-jarang, biasanya ini rumah komersil yang kamar mandinya posisinya kayak gini. Kita masuk ke kamar mandinya. Klosetnya kloset jongkok, keramiknya naik setengah
setengah badan atau 1 meteran dari lantai. Ini nanti buat keran ini, keramik lantainya seperti ini, ukuran 20 kali 20. Ceilingnya dari kamar mandi, wah tinggi juga nih sih, cakep nih. Jadi nggak pengap-pengap banget. Oke, kita ke kamar pertama atau kamar utama. Ini bahan pintunya sama kayak pintu depan. Nah, kamar utamanya seperti ini, ukurannya lebar dari sana ke sudut sana itu sekitar 3 meter, sementara panjangnya dari sana ke sana sekitar 2,8an. Ceilingnya juga cukup tinggi. Ini ada ventilasi udara ke depan dan ada jendela satu yang bisa dibuka. Kusennya juga udah aluminium. Di sini ada colokan listrik sama stop kontak buat lampu. Kita ke kamar kedua. Kamar keduanya seperti ini. Ukurannya itu lebarnya dari sana ke sana sama 3 meter. Panjangnya dari sini ke sini itu sekitar 2,8an. Jadi kurang lebih ukuran kamar kedua dan kamar utama itu sama. Ceilingnya juga tinggi sama kayak kamar utama. Dia ada ventilasi udara ke belakang, plus ada jendela yang bisa dibuka ke belakang. Nah, jendela belakangnya bahannya beda ya. Dia nggak, maksudnya kusennya bukan aluminium kayak yang di depan, tapi kayu ya. Kita ke belakang, ke sisa tanah di belakang. Sisa tanah di belakang ukurannya kurang lebih itu dari sini ke sana itu sekitar 2,2an. Lebarnya 3 meteran. Sehingga luas sisa tanah di belakang kurang lebih 6 sampai 6,3 meteran. Nah, di belakang ini mungkin nanti udah disemen dari developer atau mungkin nanti masih tanah biasa seperti itu. Nah, paling bagi si pembeli tinggal ngeluarin duit atau siapin duit buat nutup nih di bagian sini nih. Dibangun, nutup dapur, terus dijak atasnya buat naruh toren. Dan di sini bisa dibikin meja dapur nih. Cukup panjang juga sih buat meja dapur sini. Jadi di sini bisa ditaruh bak cuci piring. Di sini buat taruh kompor. Nah, di sini bisa buat area servis buat nyuci baju, mesin cuci bisa taruh di sini. Nah, di sini bisa buat naruh kulkas kalau nanti misalnya si pembeli sudah nutup tembok sama di atasnya di dak. Nah, jangan khawatir, di sini juga ada saluran pembuangan air nih, sehingga sirkulasi air dari belakang ke depan, pembuangan ke depan dan mengalir ke solokan itu seharusnya aman. Nah, ini ada sumur bor nih. Nah, nanti tinggal siapin pompa airnya. Pompa air bisa taruh di sini. Ini ada stop kontak juga. Untuk rumah subsidi ini termasuk bagus banget malahan. Bahan dindingnya aja dari Hebel. Rata-rata rumah subsidi yang saya beberapa kali review kan, bahan dindingnya, bahan temboknya itu Batako press. Kalau ini Hebel udah kayak komersil. Tambah lagi tadi yang saya jelasin kamar mandinya di dalam, posisinya itu di tengah. Kapot sama tamannya cakep, ceilingnya tinggi. Ini bisa jadi pertimbangan bagi bapak ibu sekalian memang lagi nyari rumah subsidi. Ini jadi opsi nih, opsi bagus nih buat bapak ibu sekalian. Tambah lagi promonya kan DP-nya sejuta doang, all in, dan cicilannya sejutaan. Udah kayak bayar kontrakan. Daripada ngontrak mendingan
nyicil rumah subsidi yang nantinya juga jadi punya Bapak Ibu sekalian ya kan. Artinya dari pembayaran murah, DP-nya murah, cicilannya murah, dan barangnya atau bangunannya bagus sehingga bisa jadi pilihan dari beberapa rumah subsidi yang ada, atau mungkin malahan bisa jadi pilihan utama. Nah, ini kan tadi kita sekilas review rumah subsidi dari Mulia Land Bogor Sektor 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama kakak marketingnya. Jadi kakak marketingnya nanti akan cerita-cerita sedikit tentang rumah ini, tentang promo yang berlaku, dan lokasinya ini strategis apa enggak, dan apa aja yang didapat, sama proses pembeliannya seperti apa nanti dijelaskan oleh kakak marketing. Oke? Saya Widya, marketing Mulia Land Bogor Sektor 2. Siap. Jadi di Mulia Land Bogor Sektor 2 ini kami telah membangun tahap 1 yaitu 232 unit, dan itu sold out dalam jangka waktu 2 bulan saja, 232 unit. Nah, kita akan bangun lagi nih tahap 2-nya, yaitu sebanyak 672 unit. Tahap 2-nya di sini. Tahap 2-nya di sini juga. Oke, posisinya di belakang sana atau sana? Nanti di pinggir sebelah kanan. Oke, oke. Nah, itu skema promonya masih sama, yaitu 1 juta all in. Oke, DP-nya 1 juta doang. 1 juta aja. 1 juta doang. 1 juta itu pun dibayarkan nanti ketika sudah keluar surat akses dari bank. Atau SP3K ya. Betul. Jadi nggak bayar di muka, tapi nunggu di ACC Bank SP3K keluar. Lalu Bapak Ibu sekalian bayar 1 juta, jadi ada kepastian udah di ACC. Ya. Jadi di sini tidak ada uang resiko halus. Ya, karena tidak ada uang beban. Nah, itu bagus ya. Sama kalau rumah subsidi udah pasti cicilannya kita kan udah pasti. Betul. Saya cuma 1 juta dan itu kan sampai lunas tidak akan mengikuti 1 juta. Kurang apa lagi bagusnya promo dari Mulia Land Sektor 2. Dan kita lokasinya depan pinggir jalan loh, pinggir jalan kabupaten, lalu dilalui angkot 24 jam. Wah, angkot juga ya. Dan di sini juga banyak tempat wisata seperti curug, lalu pegunungan, dan kafe-kafe yang instagramable ya, seperti kafe kuping, ada bukit strawberry, itu tempat-tempat wisata yang bagus, estetik. Jadi kalau kalian misalkan nih pilih perumahan di sini, lalu mau ke tempat wisata air terjun, itu tinggal naik lagi sedikit, ya kan? Gak usah sewa villa, karena udah dapet di Mulia Land Bogor. Nah, di sini walaupun rumah subsidi, tapi konsepnya itu seperti rumah komersial. Spesifikasinya sudah menggunakan bahan yang oke banget. Kayak batanya itu bata hebel, double dinding, atapnya baja ringan, gentingnya flat beton mutiara, lalu kita sudah menggunakan jendela depan yaitu menggunakan tulisan aluminium, jadi anti rayap, Mas. Jadi dari spek bangunannya itu juga yang kualitas komersil bagus banget, sehingga Bapak Ibu sekalian jangan ragu untuk ambil atau beli rumah di Mulia Land Sektor 2 ini. Nah, di sini juga selain dekat ke tempat wisata, di sini itu dekat sekali ke tempat sarana pendidikan. Contohnya SD, SMP, SMA, dan itu banyak sekali di sini, ada yang negeri atau swasta. Kalau misalnya kamu mau pasar tradisional, itu ada namanya pasar Leuliang, Kak. Ya, dekat banget. Kalau di jarak tempuh ya kira-kira cuma 15 menit aja lah dari lokasi. Dekat banget itu. Ya, dan 1 kali naik angkot. Ya, jangan lupa daftarkan data diri kalian di Mulia Land Bogor Sektor 2 langsung ke saya, ya. Dengan Kakak Widya. Promonya cuma 1 juta all in. Oke, siap. Nanti nomor telepon Kakak Widya saya taruh di deskripsi sama di akhir video, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau mau nanya-nanya atau mau janji survei bisa langsung kontak Kakak Widya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Kakak Widya? Cukup. Oke. Videonya mungkin saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah mampir ke channel Lifestyle Review. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Segera hubungi Kakak Widya di rumah di Mulia Land Sektor 2. Assalamualaikum, selamat sore.